Nabi Sulaiman alaihissalam lahir di Palestina, Yerusalem pada tahun 989 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sikap sangat bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi dari salah satu keturunan dan yang menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang raja. Nabi Sulaiman alaihissalam juga tidak hanya berkuasa atas manusia, namun bagi semua makhluk, yaitu jin maupun binatang. Allah subhanahu wa ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Sulaiman sehingga dapat memahami bahasa binatang dan menunjukkan bangsa jin. Kecerdasan dan kebijaksanaannya kemudian membuatnya terpilih menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, untuk memimpin kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja segala makhluk yang mempertemukan antara kekuasaan dan ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai kakak yang bernama Absalom yang merasa iri padanya karena keistimewaannya. Absalom kemudian berencana untuk merebut kekuasaan sang ayah dengan menyusun kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Namun usahanya gagal karena terbunuh dalam kerusuhan akibat masyarakat yang pro dan yang kontra. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa berkomunikasi dan berbicara, memahami bahasa binatang. Diriwayatkan bahwa seekor semut memperingatkan kawanannya untuk kembali ke sarang mereka agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang mendengar dan memahami perkataan semut tersebut tersenyum dan tertawa. Nabi Sulaiman memiliki burung hudhud sebagai pencari informasi. Namun suatu ketika burung hudhud itu belum kembali ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan acara. Setelah burung hudhud itu kembali, burung hudhud itu mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besar bernama Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berkeinginan untuk menyurati Ratu Balqis. Sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman ingin mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Setelah bersurat, Ratu Balqis terkejut dan mendiskusikannya kepada penasehat kerajaan. Ratu Balqis pun berpesan balik pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seharusnya ia segan karena negeri yang dipimpin Ratu Balqis adalah negeri yang besar dan kuat. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun Nabi Sulaiman menolak. Ratu Balqis pun akhirnya berniat menyambangi istana sang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian meminta golongan jin untuk membawa singgasana Ratu Balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri. Dalam waktu sekejap, singgasana Ratu Balqis berada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman berunding dengan para pembesarnya, menanyakan apakah di antara mereka ada yang mampu membawa singgasana Balqis ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin Ifrit mengajukan diri, menyatakan bahwa dirinya mampu membawa singgasana tersebut sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Namun ada pihak lain yang mengajukan diri bahwa ia memiliki ilmu dari kitab, mengatakan bahwa ia bisa mendatangkan singgasana tersebut dalam sekejap mata. Sebagian riwayat menyatakan bahwa ia adalah Asif bin Barkia, seorang menteri atau sekretaris dan masih terhitung sepupu Nabi Sulaiman alaihissalam. Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah salah seorang ulama Bani Israel. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah jin mukmin. Begitu sampai di istana, Ratu Balqis tak hanya dikejutkan dengan singgasananya yang sudah berada di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi juga kemegahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat diminta masuk ke dalam istana, Balqis bahkan menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air. Ratu Balqis kemudian berserah diri dan mengaku kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Ratu Balqis pun menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat pada usia 66 tahun pada tahun 923 sebelum Masehi di Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia wafat saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan oleh rayap.
Menurut satu riwayat, makam Nabi Sulaiman berada di Baitul Maqdis, Palestina. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.